Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman atau kita akan mempresentasikan pelanggaran hukum terhadap pengguna minyak dan migas. Mohon maaf, maksud saya gas bumi atau migas yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia oleh pihak yang tidak berwenang. Saya Herlan Purnama Samsi, teman saya Nur Rofib Takayuddin dan Arifah Rahaudatul Aish Putri Nafiah. Ya, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, pendahuluan, yaitu di Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Pertambangan menjadi salah satu aspek andalan yang harus dikelola secara baik oleh Indonesia untuk kesejahteraan rakyatnya. Pertambangan dilakukan dengan mengeksplorasi mineral yang terkandung di bumi Indonesia. Selain mineral, batu bara juga selain mineral batu bara menjadi salah satu komoditas hasil eksplorasi pertambangan yang cukup memberikan kontribusi besar bagi pemasukan negara dalam sektor non-pajak. Keberadaan mineral dan batu bara dapat menjadi salah satu tolak ukur kemandirian dan kemajuan suatu bangsa. Rata-rata negara dengan kekayaan mineral dan batu bara yang tinggi cenderung akan menjadi negara yang maju dan sejahtera. Ya, slide selanjutnya, Mas. Namun hal ini harus diiringi dengan pengelolaan yang baik menyeluruh terhadap kekayaan mineral tersebut. Pengelolaan yang buruk seperti rendahnya teknologi pengolahan ataupun lemahnya aturan terkait pengolahan sumber daya mineral ini akan mengakibatkan negara yang kaya akan mineral dan batu bara tersebut hanya sebagai tamu di negaranya sendiri. Karena hanya akan menjadi sumber eksplorasi bagi pihak-pihak asing ataupun ilegal. Selanjutnya, kepastian hukum di bidang pertambangan terutama dalam rangka melindungi hasil pertambangan dari upaya pengeksplorasian secara masif tanpa adanya upaya peningkatan nilai tambah oleh perusahaan penambangan. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 33 Undang-Undang Dasar, ini mengamanatkan penguasaan kekayaan alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Meskipun demikian, terdapat berbagai pandangan tentang bagaimana mengimplementasikan cita-cita tersebut. Pandangan yang mendukung pemanfaatan sektor minerba untuk memperkuat industri domestik mempunyai argumentasi bahwa industri nasional masih perlu mendapat dukungan ketersediaan bahan baku dalam jumlah yang memadai dan harga yang murah. Masuk ke dalam pembahasan, Indian Midnight, Undang-Undang Hasil Pertambangan Warisan Belanda secara kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 terus berlaku dengan beberapa amandemen dan tambahan sejalan dengan periode negara Indonesia merdeka. Di bidang pertambangan, Orde Baru masih memberikan Indian Midnight sebagai undang-undang pertambangan dengan melakukan beberapa kali amandemen dan memasukkan pasal ke dalam undang-undang tersebut. Baru pada tahun 1959 pemerintah mulai melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut, khususnya pada pasal yang mengatur tentang hak pertambangan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1959 tentang pencabutan hak pertambangan diundangkan. Dari dasar hukum undang-undang ini adalah warga sipil diberikan oleh undang-undang tersebut otoritas pertambangan India bersama warga sipil yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Undang-undang ini diberlakukan untuk mencegah orang lain memperoleh hak pertambangan dan untuk memungkinkan pemerintahan dan daerah untuk mengelola sumber daya alam dalam bentuk pertambangan dan mempromosikan bangunan nasional. Peraturan pemerintahan dikeluarkan pada tahun 1960 untuk menggantikan Undang-Undang Pertambangan Perpu Nomor 37 Tahun 1960 dalam rangka mempersiapkan Undang-Undang Pertambangan yang baru. Perpu ini dibentuk untuk mengganti Indise Midnight karena sudah tidak dapat dijadikan dasar untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia dan perkembangan
dan strategis. Secara garis besar, pokok-pokok pikiran dalam Perpu ini adalah: 1. Penguasaan bahan-bahan galian yang berada di bawah dan di atas wilayah Indonesia, atau bahan-bahan galian dikuasai oleh negara untuk kepentingan negara dan kemakmuran dan merupakan kekayaan nasional. 2. Pembagian bahan-bahan galian dalam beberapa golongan yang didasarkan pada pentingnya bahan galian itu, yakni golongan strategis dan golongan vital, dan golongan yang tidak termasuk keduanya sifat dari perusahaan pertambangan yang pada dasarnya harus dilakukan oleh negara. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Mas Rofib. Silahkan. Pengertian konsensi. Izin untuk membuka pertambangan ditiadakan, sedangkan wewenang kuasa untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan kuasa pertambangan. D. Adanya peraturan peralihan dalam menghadapi Perpu ini, peraturan pemerintah pengganti UU tetap berlaku hingga era pemerintahan Orde Baru. Hukum pertambangan yang berlaku pada pemerintahan era Orde Baru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Undang-undang tentang dalam UU ini kuasa pertambangan yang pada waktu itu didominasi oleh perusahaan asing memberikan dalam bentuk kontrak kerja KK yang mana masa kontraknya 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun sehingga ditotalkan kontrak kerja 60 tahun. Dengan adanya tuntutan reformasi dalam segala bidang termasuk bidang pertambangan, salah satunya adalah perubahan paradigma sentralistik otonomi daerah yang seluas-luasnya berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Tepatnya tanggal 12 Januari 2009 diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. UU ini hadir dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis dan pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi, informasi, hak atas kekayaan intelektual, serta tuntutan peran swasta dalam masyarakat. Pelanggaran hukum. Periode ini oleh Sutaryo Sigit disebut sebagai babak baru dalam kebijaksanaan ekonomi dan perkembangan pertambangan Indonesia. Babak baru diawali dengan ditetapkannya TAP MPR Nomor 23 Tahun 1966 tentang pembaruan kebijaksanaan landasan ekonomi keuangan dan pembangunan. TAP MPRS tersebut memuat beberapa hal yang terkait dengan sektor pertambangan, antara lain sebagai berikut. A. Kekayaan potensi yang terdapat dalam alam Indonesia perlu digali dan diolah agar dapat dijadikan kekuatan ekonomi real. Potensi modal, teknologi, dan keahlian dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan Indonesia. C. Dengan mengingat keterbatasan modal dari luar negeri, perlu segera ditetapkan UU mengenai modal asing dan modal domestik. Berdasarkan TAP MPRS di atas, disusunlah rancangan undang-undang tentang penanaman modal asing, kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing untuk menyesuaikan kebijaksanaan baru dalam perekonomian, khususnya mengenai usaha pertambangan, tidak mungkin dilaksanakan tanpa mengganti UU pertambangan. Menyadari sepenuhnya urgensi penanganan hal ini, Departemen Pertambangan segera membentuk panitia penyusun rancangan UU pertambangan. Hasil kerja panitia diajukan kepada DPR menjelang pertengahan tahun 1967. Menyusun terbitnya tentang penanaman modal asing. Terbit pula UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan atau UUP 1967. UUP 1967 memuat beberapa prinsip yang berbeda dengan Indes Midwest. A. Penguasaan sumber daya alam oleh negara sesuai pasal 33 UUD 1945, di mana negara menguasai semua SDA sepenuh-penuhnya untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. B. Penggolongan bahan-bahan galian dalam golongan strategis, vital, dan non-strategis dan vital. C. Sifat dari perusahaan pertambangan yang pada dasarnya harus dilakukan oleh negara atau perusahaan negara daerah atau daerah, sedangkan perusahaan swasta nasional asing hanya dapat bertindak sebagai kontraktor dari negara atau perusahaan negara dan BUMN. D. Konsensi ditiadakan sedang wewenang
untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan kuasa pertambangan. Sebab konsensi memberikan hak yang terlalu luas dan terlalu kuat bagi pemegang konsensi adanya peraturan peralihan dalam menghadapi Perpu ini. Peraturan pemerintah pengganti UU tetap berlaku hingga era pemerintahan Orde Baru. Secara substansi dapat dikatakan bahwa UU nomor 11 tahun 1967 mempunyai ciri dan karakteristik sebagai berikut. A. Berciri sentralistik atau ortodok. B. Bertentangan dengan konstitusi, yaitu dengan keterkaitan dengan ketentuan bahwa tambang rakyat hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. C. Merendahkan hak dan martabat rakyat. Sejalan dengan bergulirnya reformasi dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 1998 telah membawa perubahan mendasar pada tata aturan dan sistem pemerintah di Indonesia. Perubahan itu adalah diterapkannya sistem otonomi daerah, yaitu sebuah sistem pemerintahan dengan pendekatan desentralisasi sistem pemerintah sebelumnya yang bersifat sentralistik. Landasan hukum sistem otonomi daerah pasca reformasi adalah UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemda, yang kemudian dirubah menjadi UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda, dan setelah adanya judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan muatan calon kepala daerah dari jalur independen, maka diubah UU nomor 12 tahun 2008. Implikasi dari diterapkannya sistem otonomi daerah adalah diserahkannya beberapa urusan pemerintah yang asalnya merupakan wewenang pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah, kecuali urusan pertahanan dan keamanan, urusan luar negeri, urusan agama, urusan moneter, dan peradilan. Selanjutnya, dilanjut. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Raffi. Yang kedua, kegunaan dan manfaat minyak bumi. Minyak bumi dijuluki juga sebagai emas hitam, adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi juga telah digunakan manusia sejak zaman kuno sampai saat ini masih merupakan komoditas yang paling penting. Pada tahun 347, minyak diproduksi dari sumur yang digali dengan bambu di Cina. Perusahaan Branobel yang berpusat di Azerbaijan menguasai produk minyak dunia pada akhir abad ke-19 karena minyak bumi adalah substansi. Next. Konsumsi minyak bumi pada abad ke-20 dan ke-21 bertambah seiring dengan tumbuhnya penjualan kendaraan. Penjualan mobil ramah lingkungan pun meningkat semenjak harga minyak yang merangkak naik pada tahun 1940-an di negara-negara OECD. Kegunaan dan manfaat minyak bumi. Yang pertama, bensin adalah yang merupakan bahan bakar kendaraan bermotor dibuat dari minyak bumi juga. Gas alam, yaitu gas yang biasanya digunakan untuk memasak atau biasanya disebut dengan LPG. Lilin yang biasa kita jumpai juga termasuk berbahan dasar dari minyak bumi. Semua kendaraan tentu saja membutuhkan aspal sebagai untuk jalan. Aspal juga berasal dari minyak bumi. Selain 4 manfaat dan kegunaan di atas, minyak bumi juga sangat berguna untuk pembuatan solar, kerosin, nafta, dan pelumas. Poin yang ketiga, hukum pertambangan Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan dan Indonesia punya Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sejak 18 Agustus 1945, Undang-Undang Pertambangan pada masa Hindia Belanda masih tetap diberlakukan untuk waktu yang cukup lama, meskipun dirasakan tidak sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Presiden mendekretkan berlakunya UUD 1945, barulah Indonesia punya Undang Pertambangan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 1960 tentang pertambangan. Pertambangan dapat lebih berkembang sejalan dengan dibukanya pintu bagi penanaman modal asing menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, menggantikan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1967. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
Penutup. Kegunaan dan manfaat minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari bisa Anda temukan di sini. Minyak bumi dewasa ini sangat berperan dalam aktivitas kita sehari-hari. Ini disebabkan karena manfaat dan kegunaannya yang banyak. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Dari pengertian di atas, kita bisa bayangkan bagaimana pentingnya minyak bumi dalam hidup kita di era modern ini. Keterlibatan swasta mendorong pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu komisi khusus pada tahun 1850 untuk mempelajari dan menyusun bentuk pengaturan usaha pertambangan. Komisi berhasil menyusun sebuah peraturan pertambangan yang pertama. Peraturan ini memungkinkan pemberian hak atau konsesi penambangan kepada swasta warga negara Belanda, tetapi masih terbatas untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Next. Pengecualian Pulau Jawa karena pemerintah Hindia Belanda berpendapat akan timbul konflik atau overlapping antara hak pertambangan dan sistem kultur stelsel dalam pertanian dan perkebunan yang telah diberlakukan di Pulau Jawa. Pemerintah Hindia Belanda rupanya belum mendapatkan cara yang tepat bagaimana cara memisahkan hak atas tanah dan hak atas bahan galian yang terdapat di dalam tanah yang bersangkutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Itu warahmatullahi wabarakatuh. presentasi tadi dari kami yang menyangkut tentang migas atau minyak bumi. Ya, saya selaku moderator sekaligus yang mempresentasikan tadi di sini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.